Shalom, perkenalkan nama saya Meriati Manggar, NIM 1901030018. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A semester 3. Dosen pembimbing yaitu Bapak Uranus Jamili, MPDK. Mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Pendidikan adalah proses pengajaran dan pelatihan. Elemen pertama dari bentuk kemauan dan fakultas kognitif. Pendidikan keluarga seharusnya sejalan dengan aspek pendidikan, yaitu mampu menjadi alat penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku bagi anak. Fungsi keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, sosial, pendidikan, dan moral yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Fungsi utama keluarga adalah tempat pendidikan bagi anak. Fungsi ini sangat penting dalam menentukan perkembangan kepribadian anak. Sejak anak lahir, anak belajar dari apa yang dilihat, didengar, bahkan dari apa yang dirasakannya. Dari keluarga adalah seorang anak mengenal dan memahami nilai melalui pendidikan dalam keluarga. Juga anak mendefinisikan diri sendiri dengan orang tuanya, tetapi juga mengidentifikasikan individunya diri dengan kehidupan lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Keluarga merupakan suatu lembaga informal yang terdiri atas dari suami, istri, dan anaknya yang belum menikah. Interaksi dalam keluarga memang sering keluar dari karakteristik pendidikan, maka yang harus berperan di dalam keluarga adalah orang tua, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Alat pendidikan dalam keluarga yaitu dalam menerapkan pendidikan dalam keluarga tentu saja memerlukan alat sebagai media untuk menyesuaikan pendidikan keluarga, yaitu pertama, pembiasaan merupakan alat yang penting, terutama bagi anak kecil. Anak kecil belum menyadari apa yang dikatakan baik dan buruk dalam arti susila. Ia belum memiliki kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa. Tapi mereka sudah memiliki hak, seperti hak untuk dipelihara, hak perlindungan, dan hak mendapat pendidikan. Anak belum memiliki ingatan yang kuat. Ia cepat melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Yang kedua, perhatian merupakan mudah beralih kepada hal-hal yang baru yang disukainya. Pembiasaan merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan dalam pendidikan. Sejak dilahirkan, anak dibiasakan dengan perbuatan baik seperti mandi dan tidur pada waktunya. 3. Pengawasan. Keluarga memberikan pengawasan terhadap perkembangan kepribadian anak. Aturan yang berlaku di rumah akan berjalan dengan baik apabila disertai pengawasan secara terus-menerus. Yang keempat, perintah. Perintah adalah satu kode yang diberikan keluarga kepada anak untuk menaati aturan tertentu. Dapat dipahami, perintah dapat merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan keluarga untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati sesuatu peraturan tertentu yang berlaku dalam lingkungannya. Misalnya, dalam keluarga ada aturan-aturan tertentu yang diberlakukan oleh keluarga bagi anaknya. Kelima, larangan.
suatu upaya untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu. Larangan berlawanan dengan perintah, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan anak, karena jika dilakukan akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Keenam, prestasi belajar siswa. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, sedangkan belajar adalah proses perubahan yang berlangsung secara progresif, berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, dan pengetahuan. Prestasi belajar siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Sekian hasil pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.